Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Sang Imam Jumbo mengadakan acara ziarah ke Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin. Temanya adalah ziarah. Berikut ini ada penjelasan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dengan santunya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menjelaskan bahwa ziarah yang ada di Kesultanan Banten ini baik. Berarti secara tidak langsung HRS Sang Imam Jumbo ini ya taslim bahwa penyebar Islam di tanah Banten itu Sultan Hasanuddin. Bagus, kita dukung, jangan dipermasalahkan. Terus ada narasi bahwa HRS sudah diperingatkan untuk tidak orasi. Ya kalau mau ziarah ke Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin ya silahkan ziarah saja. Tidak ada orasi. Tetapi ada pelanggaran. Kalau soal ini jawaban Kiai Muhyiddin ini tentang standar akhlak. Standar akhlak. Dan kita semua kalau kan tahu kalau orang Banten itu kan akhlaknya itu kan jelas. Adat kebiasaannya itu jelas. Kalau tamu itu ya mengikuti tuan rumah. Tuan rumah menginginkan supaya tidak ada orasi umpamanya. Ya tamu mengikuti. Tetapi berbeda dengan standar akhlaknya para Bani Ba'alwi ini. Ya karena mungkin mereka itu merasa dirinya itu paling mulia. Sehingga tidak mengindahkan. Sehingga muncullah orasi-orasi yang tidak dikehendaki tuan rumah. Begitu. Nah tentunya saudara-saudara kita berhak memberikan penilaian atas fenomena yang terjadi di Kesultanan Banten. Sampai di situ itu ada Kiai Sepuh Banten yang di situ itu dibiarkan berdiri. Ya walaupun ada yang memberikan sanggahan bahwa itu mau berangkat ziarah ke Sultan Hasanuddin, makanya beliau berdiri. Tetapi kan posisinya masih asik ngobrol, kan gitu tuh. Masih asik ngobrol. Terus ada yang membantah, duduk beliau, tapi makanannya itu jauh dari beliau. Tapi sudahlah, itu memang standar akhlak mereka seperti itu. Maunya itu menangnya sendiri. Ya susahnya apa sih? Nurut. Kalau tuan rumah dari Kesepuhan Banten bilang, kalau mau ziarah saja. Kan gitu. Tidak ada orasi, tetapi ya ada pelanggaran. Ya memang salah satu perilaku mereka itu seperti itu. Terus dalam orasi itu ada fitnah, ada gerombolan orang yang di situ itu mengobok-ngobok nasab Wali Songo. Siapa? Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Tentunya ini tidak sesuai dengan fakta dan ini fitnah. Terus mengatakan Wali Songo itu nyambung ke Habib. Nah ini lagi sudah dijelaskan berkali-kali bahwa nasab Wali Songo dan nasab Ba'alwi itu beda jalur. Makanya ini loh narasi-narasi yang dibangun mereka itu yang mengatasnamakan nasab sokeh lah, mengatasnamakan yang paling mulia lah. Tetapi pada saat ditelusuri ya itu saja narasinya. Sokeh dari Hongkong, nasab semrawut amburadul, banyak keiskalan yang ada di dalamnya. Umur anak dan ayah terpaut 550 tahun. Terus ayahnya lahirnya belakangan, anaknya dulu baru ayahnya. Ini kan lucu. Ngakunya tuh nasab paling sokeh. Tetapi ya itu ditelusuri dan ada datanya. Ada kitabnya, pegangan mereka. Seharusnya mereka klarifikasi. Bukannya mencak-mencak, marah-marah,
terus bilang golongan Kiai Imaduddin sebagai golongan pembenci, kan wagu, lucu mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berikut ini. Penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini, selain untuk mendoakan, juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten, itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan, pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Mukhdar Tanggul, ada Faisal Asgab, ada Taufik Asgab. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia itu kencing, orang-orang pada marah. Nabi tidak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521
bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammad Dia Shihab juga di dalam ta'liq kitab Syamsul Dhahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an, bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah, dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo